Selamat datang kembali di channel Lampu Rada. Pada episode kali ini ceritanya cukup menarik karena pasti di beberapa di antara kalian pernah mengalami kejadian seperti ini, yaitu di saat malam hari ketika turun hujan, kita terpaksa untuk berteduh sebentar untuk memakai mantel. Namun kejadian yang tidak terduga terjadi. Baik, sedikit kisi-kisinya tadi sudah. Maka akan kita mulai ceritanya sekarang. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Ningsih. Ningsih kala itu sedang pulang dari tempat kerjanya pada pukul jam 9 malam. Sepanjang perjalanan ia tidak menyangka bahwa nanti akan turun hujan. Di tengah-tengah perjalanannya, di tempat yang sangat sepi, hujan pun turun dengan sangat derasnya. Ningsih yang kebetulan saat itu membawa mantel, lalu ia pinggirkan dulu kendaraannya di sebuah rumah yang tampak seperti rumah yang sedang ditinggalkan oleh si penghuni karena masih ada lampu namun sangat remang-remang. Ningsih kala itu tidak menaruh rasa curiga karena yang ia pikirkan adalah ia harus berteduh dan ia akan memakai mantel secepat yang ia bisa. Singkatnya, Ningsih meminggirkan kendaraannya ke depan rumah tersebut. Baik, gambaran dari rumah yang Ningsih sedang gunakan untuk berteduh, kiri kanan dari rumah itu adalah lahan kosong. 10-20 meter di sebelah kanan barulah ada rumah tetangga, dan setelahnya ia belum tahu bahwa sebenarnya itu adalah rumah ujung dari jalan tersebut. Ningsih kala itu belum menyadari bahwa rumah itu adalah rumah yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya, karena rumah itu adalah rumah yang angker karena di perkampungan yang dia lewatin tadi sedang heboh-hebohnya bahwa ada sesuatu yang sedang meneror kampung tersebut. Hujan yang sangat deras mengguyur atap genteng tempat Ningsih berteduh. Suaranya begitu bergemuruh, sedangkan kendaraan yang ada di sekitarnya tidak ada yang berlalu lalang. Mungkin pikirnya, mungkin semua orang sedang berteduh. Namun tidak hanya motor, mobil pun tidak ada yang lewat. Lalu ia membukakan jok motornya dan ia buka juga mantel yang ia bawa. Mantel itu berwarna merah merona. Mantel yang sudah lama ia letakkan di dalam jok karena sangat jarang ia pakai, maka mantel itu pun begitu lengket. Dalam hatinya berkata, Sial, kenapa begitu lengket mantel ini? Padahal aku harus cepat. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. pikir Ningsih kala itu. Namun yang ia rasakan benar terjadi. Tiba-tiba di sebelah kanan dirinya seperti ada sesuatu yang bergelinding. Ketika ia melihat ke bawah, ternyata ada botol kaleng yang menggelinding ke arahnya. Bunyi kaleng itu sangat khas sekali. Ia merinding, sangat merinding kala itu. Apa ini?
kenapa tiba-tiba ada botol kaleng mendekatiku? Belum sampai ia mencerna, sesuatu yang mendekatinya tiba-tiba di sebelah kiri. Ada botol beling yang dilempar sampai 3 kali. Terang, terang, terang. Saat itu Ningsih sangat ketakutan. Pikirannya sangat kalut kali itu. Dengan cepat ia membuka mantelnya. Namun mantel itu sangat lengket, dan beberapa yang lengket itu menyatu hingga tersobek. Ia dengan cepat terus membuka mantel itu, diiringi dengan air matanya yang tiba-tiba mengalir. Rasa takutnya begitu sangat membuat tubuhnya sangat bergetar. Tubuhnya tremor. Ia tidak bisa mengontrol tubuhnya kala itu. Lalu persetan dengan ini, dia pakaikan dengan cepat-cepat celana mantelnya itu. Walaupun sobek, ia paksakan. Akhirnya masuklah mantelnya itu. Lalu ia dengan cepat juga memakai mantel bagian atas. Namun gangguan tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba lampu yang ada di atas kepalanya tiba-tiba mati. Jantungnya seketika terasa berhenti. Ia tak sanggup lagi melihat ke kiri dan ke kanan. Dan saat itu juga ia berdoa, apa yang bisa ia lakukan, apa yang bisa ia doakan. Ayat-ayat pendek yang ia hafal, namun terbata-bata ia baca. Ia seperti terganggu psikisnya. Mentalnya kala itu hampir saja jatuh. Namun ia percaya bahwa pertolongan dari Tuhan itu nyata. Singkatnya, dengan dorongan hati kecilnya, Ningsih segera menaiki motornya. Lalu ia putar switch dari kunci motornya, dan ia starter motor itu, lalu ia hidupkan. Namun naas, lagi-lagi ia mendapatkan kesialan. Motornya tak bisa hidup. Sedangkan ia merasa di bangku belakang seperti ada yang menggoyang-goyangi kendaraannya. Lalu dengan tubuh yang sangat gemetar, dengan hati yang sangat takut, dengan pelan ia melirik ke belakang. Betapa terkejutnya si Ningsih bahwa ada kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan berada tepat di belakang jok motornya, duduk sambil mengguncang-guncangkan kakinya yang sangat kurus. Namun mulut Ningsih seperti terkunci. Saat itu ia sangat ingin berteriak meminta tolong, namun suaranya itu tak keluar sama sekali. Ya, suaranya itu seperti tertahan. Lalu Ningsih dengan sedikit keberaniannya, ia coba kembali menstarter kendaraannya. Alhamdulillah katanya, ternyata motornya itu bisa hidup. Lalu ia tancapkan gas dengan sekencang-kencangnya. Ban belakangnya itu berputar di tempat, atau bisa dikatakan spin off. Ia sedikit terpeleset di jalan yang cukup berlumpur di pinggir jalan itu. Singkatnya lagi, Ningsih sudah berada di jalan. Ia sudah meninggalkan tempat berteduhnya yang begitu sangat mencekam. Ketika ia sudah sedikit jauh meninggalkan rumah itu, hatinya sedikit merasa lega.
Mudah-mudahan sesuatu yang mengganggunya tadi itu tidak mengganggunya atau mengikutinya. Memang hampir 1 kilo perjalanan, belum ada gangguan yang membuat Ningsih terusik. Lalu sampailah ia berada di sebuah tikungan yang dimana posisinya itu kiri dan kanannya itu adalah hutan sawit. Baik, sedikit gambaran. Rumah Ningsih dan tempat pekerjaan itu berjarak kurang lebih 10 km. Ya. Ia tinggal di sebuah perkampungan. Jadi kalian tahulah, sebuah perkampungan itu tidak sepanjang jalan itu adalah rumah orang. Apalagi kalau malam. Yang siang saja rumah orang itu berjarak 10 meter sampai 15 meter dari satu ke satu yang lain. Lalu tidak sepanjang perjalanan ia kerja itu adalah rumah orang. Karena ada suatu jalan di mana 1 kilo dari rumah satu ke rumah satunya lagi itu terhalangi oleh perkebunan sawit kiri dan kanan. Lalu ia sadar lagi, ya Tuhan, jalan yang aku jalani ini adalah perkebunan. Tolong lindungi aku. Doanya di dalam hati. Dengan kecepatan maksimal didapati oleh kendaraannya, yaitu 80 km per jam. Sekarang ia sudah berada di sekitar kebun sawit. Setelah 100 meter ia melewati perkebunan sawit itu, gangguan kembali terjadi. Hampir 100 meter di depannya itu ada sesosok wanita yang berdiri di tengah jalan. Ningsih sadar itu. Namun ia berpikir mungkin warga sekitar. Namun di jam hampir setengah 10 malam, apa mungkin ada seorang wanita berdiri di tengah jalan, di tengah-tengah kebun sawit. Ningsih memelankan kendaraannya sembari ia melihat siapakah sesosok wanita yang ada di depannya. Kendaraan semakin mendekat, mungkin sekitar 10 meter menjelang Ningsih melewati wanita itu. Tiba-tiba wanita itu mendongakkan kepalanya menghadap ke arah Ningsih. Ningsih yang melihat itu sungguh sangat ketakutan karena itu adalah sosok yang tadi mengganggunya. Ia kembali menancapkan gasnya, tidak peduli jalanan itu licin. Lalu sepanjang perjalanan itu, kiri dan kanan itu riuh gemuruh suara wanita tertawa. Baik di belakang, baik di kanan ataupun di kirinya. Ningsih terus menancapkan gasnya. Walaupun ia takut, namun ia ingin selamat malam itu. Sepanjang perjalanan ia terus diganggu. Lalu terlewatilah perkebunan sawit tersebut. Kini hatinya sedikit lega karena kiri dan kanannya itu ada gerombolan pemuda yang sedang ronda. Ia melihat kerombongan para pemuda yang ronda itu. Dan pemuda-pemuda itu juga melihat Ningsih melewati mereka. Namun kejadian aneh terjadi kembali
Ketika beberapa detik setelah Ningsih melewati para pemuda yang sedang ronda itu, ada sesosok putih melayang melintas di depan mata para penjaga. Ketika mereka melihat itu, mereka sadar bahwa itu adalah kuntilanak. Mereka langsung bubar meninggalkan pos ronda. Ningsih yang terus berjalan sampailah di depan rumahnya. Hatinya sedikit lega, namun tetap ada rasa takut karena ia belum masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia gedor, Pak, Bu, tolong cepat buka, Pak, Bu," karena pintunya itu dikunci. Sedangkan tepat di belakang dirinya ada kuntilanak yang sedang melayang-layang, tertawa sangat keras sampai memekakkan kedua telinga Ningsih. Ia terus menggedor pintu tuh, "Pak, tolong Pak, buka, Pak, Bu." Ketika orang tuanya membuka, Ningsih langsung berlari masuk ke dalam rumah. Lalu ia duduk di sofa dan dengan rasa takut dengan tubuh yang bergetar, orang tuanya bertanya, "Loh, kamu kenapa, Ningsih?" "Bu, saya takut, Bu. Saya takut." "Takut kenapa, Ningsih? Cerita. Bu, tolong tutup pintunya sekarang, Bu." Lalu, ketika orang tuanya bergegas untuk menutup pintu, kuntilanak itu sudah berdiri tepat di depan pintu rumah Ningsih. Orang tuanya sangat kaget dan ia tutup pintu itu. Bam! Dan cerita ini pun selesai. Baik, dari cerita ini kita mendapatkan suatu hikmah. Ya. Mungkin buat teman-teman yang pulangnya larut malam, apalagi melewati tempat-tempat yang sepi dan kalian tidak tahu latar belakang tempat yang kalian lewati, sebaiknya kalian berdoa sebelum pergi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kalian pergi meninggalkan tempat kalian. Jadi sampai di sini ceritanya. Buat teman-teman yang masih setia mendengarkan cerita saya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.